Halo, perkenalkan nama saya Baptista Ingriati Siup dengan NPM 33220041, tugas Sosiologi Pendidikan. Baik, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Biologi Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan video tentang apa itu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, jadi interaksi ini dapat terjadi secara langsung atau bertatap muka maupun tidak langsung atau melalui media. Yang berikut jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, berdasarkan sifat interaksinya ada dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif merupakan interaksi yang mengarah pada persatuan dan kerjasama. Contohnya, yang pertama kerjasama, di mana saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi, di mana penyesuaian untuk mencapai keseimbangan. Yang ketiga, asimilasi, di mana pembauran dua kebudayaan yang berbeda. Yang keempat, alkulturasi, di mana proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Yang kedua, interaksi disosiatif, di mana interaksi yang mengarahkan pada perpecahan dan pertentangan. Contohnya, yang pertama, persaingan, di mana perebutan sumber daya atau status. Yang kedua, pertikaian, di mana perselisihan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, konflik atau pertentangan yang baik. Yang kedua, berdasarkan pihak yang terlibat. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Contohnya, percakapan antara dua orang. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru mengajar murid-muridnya. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok, di mana contohnya pertandingan sepak bola antar dua tim. Yang ketiga, berdasarkan sifat kontaknya. Yang pertama, interaksi langsung, di mana yang terjadi secara langsung dan bertatap muka. Yang kedua, interaksi tidak langsung, di mana interaksi yang terjadi melalui perantara seperti telepon, surat, atau internet. Yang keempat, berdasarkan jangka waktu. Ada dua, yaitu jangka waktu pendek dan juga interaksi jangka panjang, di mana jangka pendeknya itu interaksi yang berlangsung singkat dan tidak berkelanjutan. Yang kedua, interaksi jangka panjang, di mana interaksi yang berlangsung lama dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Nah, di mana keteraturan sosial merupakan kondisi di mana antar hubungan individu dalam masyarakat berjalan dengan harmonis dan teratur berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Yang keempat, konflik dan kerjasama akibat proses interaksi sosial. Nah, di mana konflik merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak lawan, disertai ancaman atau kekerasan, seperti perbedaan kepentingan dan perbedaan pendapat. Yang berikut, kerjasama, di mana kerjasama merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti kebersamaan kepentingan, norma,
dan nilai sosial. Terima kasih.